Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Belajar ilmu sakti itu tidak selalu berakhir dengan kekuatan. Terkadang malah kehilangan sesuatu yang lebih berharga, yaitu jiwa. Bisma dan Yahya nekat pergi ke Gunung Lawu demi menyempurnakan ilmu yang mereka pelajari. Ritual mereka berjalan sesuai rencana, hingga sesuatu yang tidak terlihat mulai menguji mental mereka. Gangguan demi gangguan datang, tapi hanya satu di antara mereka yang mampu bertahan. Salah satu dari mereka jiwanya tidak pernah kembali. Bagaimana dengan nasib mereka setelah kejadian ini? Apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Lawu? Dan benarkah ilmu yang gagal bisa membuat seseorang menjadi gila? Tahun 90-an, di sebuah desa yang masih kental dengan tradisi dan budaya leluhur, hiduplah seorang pria bernama Bisma. Dia bukan orang yang menonjol di desanya, tapi juga bukan orang yang bisa diremehkan. Di usianya yang menginjak 30 tahun, Bisma masih hidup sendiri, belum berkeluarga, dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mendalami ilmu kanuragan. Bisma bukan orang yang suka mencari perkara. Baginya, ilmu yang dia pelajari bukan untuk pamer kekuatan atau menindas orang lain, tapi lebih kepada menjaga diri dan membentuk karakter. Sejak kecil, Bisma telah mengenal dasar-dasar ilmu kanuragan dari kakeknya. Sang kakek adalah sosok yang penuh kebijaksanaan dan memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu kejawen. Setiap malam, di bawah sinar rembulan, Bisma kecil duduk bersila mendengarkan petuah-petuah kakeknya. Dia diajari cara mengendalikan nafas, memahami kekuatan alam, dan mengenali potensi dalam dirinya sendiri. Namun, seiring waktu, sang kakek berpulang ke alam baka, meninggalkan Bisma dengan rasa kehilangan yang mendalam. Namun, Bisma tidak berhenti di situ. Dia terus belajar sendiri, mencoba memahami ilmu yang diwariskan kakeknya. Dari buku-buku kuno, dari petua para sesepuh desa, dan dari pengalaman yang dia jalani. Dia semakin mendalami ilmu kanuragan, tapi dia sadar, belajar sendiri memiliki batasan. Ada hal-hal yang tidak bisa dia pahami tanpa bimbingan seorang guru yang lebih mumpuni. Suatu hari, Bisma mendengar tentang sebuah pondok di daerah Tulungagung. Pondok itu tidak begitu terkenal, bukan seperti pondok pesantren pada umumnya, karena ajaran yang diajarkan di sana lebih menitik beratkan pada ilmu kejawen. Penasaran dan merasa bahwa ini adalah jalan yang harus dia tempuh, Bisma pun memutuskan untuk datang berguru. Saat pertama kali tiba, dia disambut oleh pemilik pondok. Seorang pria tua yang panggil saja namanya adalah Ki Setra. Ki Setra bukan hanya seorang guru, tapi juga seorang yang bijak dalam memahami keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Dia melihat potensi besar dalam diri Bisma dan setuju untuk membimbingnya. Selama 1 tahun penuh, Bisma menjalani kehidupan di pondok tersebut. Dia belajar tentang meditasi, ajian-ajian kuno, serta cara menyelaraskan diri dengan alam. Setiap pelajaran bukan hanya mengasah fisiknya, tapi juga menuntut ketahanan batinnya. Dia menghadapi ujian-ujian berat, baik secara mental maupun spiritual. Namun dia bertahan. Di pondok itu, Bisma juga bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Yahya. Berbeda dengan Bisma yang pendiam, Yahya adalah sosok yang ceria dan mudah bergaul. Mereka berdua tinggal satu kamar dan sering berdiskusi hingga larut malam tentang ilmu yang mereka pelajari. Yahya menjadi satu-satunya orang yang benar-benar akrab dengan Bisma di pondok itu. Mereka saling berbagi pengalaman, bertukar pemikiran,
dan saling mendukung dalam proses belajar. Kedekatan mereka membuat Bisma merasa tidak sendirian dalam perjalanan menuntut ilmu. Akhirnya, setelah 1 tahun berlalu, Kisetra berkata, Bisma, ilmu yang kamu pelajari di sini ini sudah cukup untuk membangun dasar yang kokoh. Tapi, jika kamu ingin menyempurnakan ilmu ini, kamu harus pergi ke Gunung Lawu. Di sana kamu harus bermeditasi dan meminta izin dan sowan kepada Sang Hyang Penguasa Tanah Jawa. Hanya dengan cara itu, kamu bisa mencapai pemahaman yang lebih dalam. Bisma mendengar petuah itu dengan penuh hormat. Dia tahu bahwa perjalanan ke Gunung Lawu bukanlah perjalanan biasa. Akan ada banyak rintangan, baik yang terlihat maupun yang tidak kasat mata. Tapi dia juga tahu ini adalah bagian dari jalannya. Tanpa ragu, dia bersiap untuk perjalanan berikutnya. Perjalanan yang akan membawanya lebih dekat pada puncak ilmu yang selama ini dia cari. Setelah mendapatkan restu dari Kisetra, Bisma semakin mantap untuk melanjutkan perjalanannya ke Gunung Lawu. Dia merasa sudah saatnya menguji ilmunya di tempat yang lebih sakral. Namun, perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Perjalanan ke Gunung Lawu membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Sebelum berangkat, Bisma berbincang dengan Yahya. "Yahya, aku mau pergi ke Gunung Lawu. Kisetra bilang aku harus bermeditasi di sana untuk menyempurnakan ilmu yang sudah aku pelajari, sekaligus sowan pada leluhur. Bagaimana kalau kamu ikut? Mungkin ini juga bisa membuatmu dalam perjalanan spiritualmu." Yahya yang sejak awal memang memiliki ketertarikan pada ilmu kejawen langsung menunjukkan ketertarikannya. Dia mengangguk dan tersenyum. "Aku juga pengen merasakan bagaimana menyatukan pikiran dengan alam. Aku ikut, Bisma." Mereka pun mulai mempersiapkan segala keperluan untuk perjalanan. Tidak banyak yang mereka bawa, hanya bekal seadanya, beberapa lembar kain, dan air dalam kendi. Kisetra berpesan agar mereka lebih mengandalkan kepekaan dan keyakinan mereka selama perjalanan. Karena Gunung Lawu bukan sekedar tempat biasa, banyak cerita mistis yang menyelimuti gunung tersebut, dan hanya mereka yang memiliki hati teguh yang bisa melewatinya tanpa gangguan. Ingat, di sana kalian bukan sekedar tamu, tapi juga pejalan yang mencari pencerahan. Hormati alam, jaga perilaku, dan jangan sombong dengan ilmu yang kalian punya. Pesan Kisetra sebelum mereka berangkat. Malam yang dinantikan akhirnya tiba, yaitu malam 1 Suro. Malam yang penuh dengan aura mistis dan diyakini sebagai waktu yang tepat untuk mendekatkan diri dengan alam dan dunia spiritual. Sesuai dengan arahan Kisetra, Bisma dan Yahya telah mempersiapkan diri dengan doa dan ritual sebelum memulai perjalanan mereka. Dengan membawa bekal secukupnya, mereka berangkat dari pondok menuju terminal, lalu menaiki kendaraan umum menuju Cemoro Sewu, salah satu jalur pendakian Gunung Lawu. Perjalanan mereka berlangsung cukup lama, melewati jalan berkelok dengan pemandangan hutan dan pegunungan di kejauhan. Di dalam kendaraan, mereka lebih banyak diam, masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Saat itu, Gunung Lawu bukanlah tempat yang ramai seperti sekarang. Tidak ada pendaki yang hanya sekedar ingin menikmati keindahan alam atau mencari sensasi mendaki. Mereka yang datang ke Gunung Lawu umumnya memiliki tujuan tertentu, entah untuk berziarah, bertapa, atau menuntut ilmu. Tidak ada biaya simaksi, tidak ada prosedur izin tertulis. Semua dilakukan secara lisan kepada warga setempat yang menjaga jalur pendakian. Ketika mereka tiba di Cemoro Sewu, matahari masih cukup tinggi. Suasana di sana terasa sepi, hanya ada beberapa warga yang berjualan di warung sederhana.
Mereka pun menghampiri seorang lelaki tua yang duduk di dekat warung. Seorang penjaga jalur pendakian yang dikenal oleh orang-orang yang sering datang ke sana untuk tujuan spiritual. "Mbah, kami ingin naik ke Gunung Lawu malam ini," kata Bisma dengan sopan. Lelaki tua itu menatap mereka sejenak, seakan menilai niat mereka. Lalu dia mengangguk pelan. "Kalian sudah tahu aturannya kan? Jangan berkata sembarangan. Jangan mengambil apapun selain niat kalian sendiri. Dan yang paling penting, jangan merasa paling sakti di sini." Bisma dan Yahya mengangguk. Mereka sudah paham bahwa Gunung Lawu bukan sekedar tempat biasa. Ada aturan yang tidak tertulis yang harus dihormati. Karena waktu masih sore, mereka memutuskan untuk beristirahat di salah satu warung, menunggu hingga tengah malam sebelum memulai perjalanan. Udara di sana terasa semakin dingin seiring matahari perlahan tenggelam. "Kamu yakin dengan perjalanan ini?" tanya Yahya tiba-tiba, memecah keheningan. Bisma menatap sebentar, lalu tersenyum tipis. "Aku bukan cuma yakin, aku tahu ini adalah jalan yang harus ditempuh." Yahya mengangguk. Tidak ada lagi yang perlu dia pertanyakan. Dalam beberapa jam ke depan, mereka akan memulai perjalanan yang tidak hanya menguji fisik, tapi juga jiwa mereka. Langit semakin gelap, dan udara di Cemoro Sewu mulai menusuk tulang. Bisma dan Yahya duduk di sebuah bangunan sederhana yang biasa digunakan para peziarah atau pendaki untuk beristirahat. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk memulai perjalanan menuju Hargodalam, tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi bertapanya Prabu Brawijaya V di masa lalu. Saat mereka tengah berbincang pelan, seorang pria tua dengan tubuh kurus datang menghampiri mereka. Wajahnya tirus, matanya tajam, dan langkahnya pelan namun penuh wibawa. Tanpa basa-basi, pria itu berdiri di depan mereka dan menatap dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Kalian mau naik ke atas malam ini?" tanyanya dengan suara serak. Bisma dan Yahya saling berpandangan sebelum akhirnya Bisma mengangguk. "Iya mbah, kami hendak ke Hargodalam untuk bertapa." Pria tua itu menghela nafas panjang. "Aku sudah tahu sejak tadi. Energi kalian berbeda dengan orang-orang yang sekedar singgah di sini." Mereka terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Ingat baik-baik ya," lanjut pria itu. "Perjalanan ke Hargodalam bukan sekedar mendaki gunung. Kalian akan melewati batas yang tidak kasat mata. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Jika ingin selamat dan niat kalian tetap lurus, ada beberapa pantangan yang harus kalian patuhi." Bisma menatap dengan tenang, sementara Yahya mulai terlihat gelisah. "Jangan berkata kotor atau sombong selama perjalanan. Jangan pernah menoleh ke belakang jika kalian merasa ada yang memanggil. Jangan mengambil apapun dari gunung ini. Bahkan sehelai daun pun jangan. Dan yang paling terakhir, jangan pernah merasa kalian lebih kuat dari penghuni gunung ini." Yahya menelan ludah, tangannya mulai menggenggam lututnya erat. "Apa yang terjadi kalau kita melanggar, mbah?" tanyanya dengan suara agak bergetar. Pria tua itu tersenyum tipis, senyum yang justru membuat suasana semakin mencekam. "Ya, kalian akan tahu sendiri jika saatnya tiba." Bisma mengangguk dengan tenang. Dia sudah mendengar berbagai cerita tentang Gunung Lawu, dan dia tahu pantangan seperti ini bukan sekedar mitos. Sementara itu, Yahya masih terlihat ragu. Dia memandang Bisma seolah mencari kepastian. "Kamu yakin, Bis, kita harus melanjutkan perjalanan ini?" Bisma menatap temannya dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara mantap. "Kita udah sampai di sini, Yahya.
Kalau kamu ragu, aku gak akan memaksa, tapi aku tetap naik. Yahya terdiam lama. Dia menimbang-nimbang dalam pikirannya, membayangkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Namun, setelah menarik nafas panjang, dia akhirnya mengangguk. Aku ikut, apapun yang terjadi, kita bareng-bareng. Pria tua itu tersenyum, lalu berbalik perlahan meninggalkan mereka. Angin dingin berhembus lebih kencang, seolah membawa firasat yang sulit dijelaskan. Malam semakin larut. Tidak lama lagi, perjalanan menuju puncak Argo Dalam akan dimulai. Tepat tengah malam, setelah menguatkan niat dan membaca doa seperti yang diajarkan Ki Setra, Bisma dan Yahya mulai melangkah meninggalkan Cemoro Sewu. Udara semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Suasana sunyi, hanya terdengar langkah kaki mereka di jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Gunung Lawu pada masa itu masih sangat sepi. Tidak ada rombongan pendaki seperti sekarang. Hanya orang-orang tertentu yang punya tujuan khusus. Hanya cahaya bulan dan senter kecil yang menemani perjalanan mereka. Sesekali terdengar suara burung hantu bersahutan, seolah memperingatkan mereka tentang sesuatu. Mereka berjalan dalam diam, mengikuti jalur setapak yang sudah mulai menanjak. Namun, baru beberapa ratus meter melangkah, hawa di sekitar mulai terasa berbeda. Semakin mereka masuk ke dalam hutan, udara semakin menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Tiba-tiba, Yahya berhenti. Bisma, kamu dengar itu nggak? Bisiknya dengan lirih. Bisma menoleh. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah kaki mengikuti mereka. Langkah itu tidak terlalu keras, tapi cukup jelas di antara keheningan malam. Yang aneh, langkah itu terdengar seakan berjalan di atas dedaunan kering. Padahal, jalan yang mereka lalui hanya tanah dan batu. Bisma tetap tenang, tapi dia bisa merasakan Yahya mulai gelisah. Udah, jangan dihiraukan, kita terus jalan aja, bisik Bisma. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi suara langkah itu tetap mengikuti. Kadang terdengar lebih dekat, kadang menjauh. Yahya mulai terlihat tidak nyaman. Dia sesekali menoleh ke belakang, meskipun dia tahu mereka dilarang untuk itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang menangis pelan. Suara itu datang dari arah jalur kiri, dari balik pepohonan gelap. Yahya langsung berhenti lagi, wajahnya pucat. Siapa itu? Ada orang? Tanyanya setengah berbisik. Bisma menghela nafas pelan. Dia tahu itu bukan manusia biasa. Udah, jangan dipedulikan Yahya, terus jalan aja. Namun, suara tangisan itu semakin jelas, seolah mendekat ke arah mereka. Yahya semakin sulit menahan rasa takutnya. Tangannya mulai gemetar dan nafasnya memburu. Lalu, dari sudut matanya, Bisma melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Bayangan putih melayang di antara pepohonan. Samar-samar terlihat sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya, berdiri diam di kejauhan. Bisma, ada yang berdiri di sana. Suara Yahya bergetar. Bisma menarik tangan Yahya dan berbisik tegas. Jangan lihat langsung, tetap jalan, jangan pedulikan mereka. Dengan langkah cepat, mereka terus berjalan. Gangguan semakin menjadi-jadi. Sesekali terdengar suara bisikan halus, seperti seseorang yang berbisik di telinga mereka. Angin tiba-tiba bertiup kencang, meski sebelumnya udara begitu tenang. Saat mereka hampir sampai di pos bayangan, Yahya tiba-tiba berhenti lagi.
Kali ini dia benar-benar gemetar. "Bisma, ada yang manggil namaku," katanya dengan suara hampir tidak terdengar. Bisma langsung merinding. Salah satu pantangan yang diingatkan oleh pria tua di bawah tadi adalah jangan menoleh ke belakang jika ada yang memanggil. Tanpa ragu, Bisma menggenggam bahu Yahya dengan erat. "Jangan menoleh. Kamu dengar kan? Terus jalan aja, itu bukan manusia." Yahya terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi dia menuruti perintah Bisma, melangkah dengan berat tanpa melihat ke belakang. Suara yang memanggil namanya kini semakin jelas, seperti suara perempuan yang dikenalnya. Tapi Yahya menutup telinga dan terus berjalan. Beberapa menit kemudian, suara itu perlahan menghilang. Gangguan mulai mereda, meskipun hawa di sekitar mereka semakin terasa berat. Bisma menghela nafas lega. Mereka masih jauh dari Hargo Dalam, tapi ini baru permulaan. Gunung Lawu masih menyimpan misteri yang belum mereka hadapi. Tanpa berbicara, mereka terus melangkah ke atas, menuju tujuan mereka dengan hati yang tetap waspada. Setelah perjalanan panjang yang penuh gangguan, akhirnya langit mulai terang di ufuk timur. Cahaya matahari yang hangat perlahan mengusir kabut yang menyelimuti puncak Gunung Lawu. Bisma dan Yahya menghela nafas lega ketika akhirnya mereka sampai di Hargo Dalam, tempat yang diyakini sebagai petilasan Prabu Brawijaya V. Saat mereka tiba, ternyata sudah ada beberapa orang di sana. Masing-masing memiliki tujuan berbeda-beda. Ada yang berziarah, ada yang bertapa, dan ada juga yang hanya mencari ketenangan batin. Tidak ada suara bising di tempat ini, hanya keheningan yang terasa begitu dalam. Di antara bangunan-bangunan sederhana yang ada di sana, Bisma melihat sebuah gubuk yang tampaknya adalah sebuah warung. Itu warung ya Bisma? Kita makan dulu ya, aku udah lapar banget," kata Yahya dengan wajah kelelahan. Tanpa berpikir panjang, mereka menuju ke warung tersebut. Warung itu sederhana, hanya berdinding kayu dan beratapkan seng. Tapi cukup nyaman untuk melepas lelah. Seorang wanita tua pemilik warung menyambut mereka dengan ramah. "Mau makan apa, Nak?" tanyanya. "Apa saja yang ada, Bu, dan kopi panas juga ya," jawab Bisma. Tidak lama kemudian, 2 piring nasi hangat dengan lauk sederhana tersaji di depan mereka, ditambah dengan segelas kopi hitam yang mengepul. Rasanya seperti hadiah setelah perjalanan yang melelahkan. "Dari mana kalian?" tanya si pemilik warung. "Dari bawah, Bu. Kami mau melakukan tirakat di sini," jawab Yahya. Wanita itu mengangguk, seakan sudah biasa mendengar jawaban seperti itu. Setelah kenyang, Bisma dan Yahya melanjutkan perjalanan ke petilasan Prabu Brawijaya V untuk sowan. Mereka berdoa dengan khusyuk, memohon izin agar perjalanan spiritual mereka berjalan lancar. Tempat ini begitu sakral, auranya berbeda dari tempat lain yang pernah mereka kunjungi. Setelah selesai, mereka menuju Hargo Dumiling, tempat yang juga diyakini memiliki nilai spiritual tinggi di Gunung Lawu. Di sana, mereka kembali berdoa dan menenangkan diri, mengikuti semua arahan yang pernah diberikan oleh Ki Setra. Hari semakin siang ketika mereka kembali ke salah satu bangunan di Hargo Dalam. Bangunan itu seperti pondok kecil, cukup untuk berteduh dan beristirahat. "Nanti malam kita mulai," kata Bisma sambil merebahkan tubuhnya. Yahya mengangguk. "Ya, kita butuh tenaga. Malam ini akan jadi malam yang panjang." Dengan hati yang mantap, mereka mempersiapkan diri. Malam nanti, perjalanan spiritual mereka yang sesungguhnya akan dimulai. Malam telah tiba. Angin dingin berembus menusuk tulang,
membuat suasana di Argo Dalam semakin hening dan terasa mistis. Di tengah malam itu, Bisma bersiap untuk melaksanakan niatnya, melakukan tirakat dan meditasi di tempat yang telah dia pilih sebelumnya. "Aku pergi dulu ya, kamu tunggu di sini aja," kata Bisma dengan pelan. Yahya mengangguk, meski sebenarnya ada sedikit perasaan khawatir dalam hatinya. Dia tidak bertanya banyak, karena dia tahu ini adalah perjalanan spiritual Bisma, sesuatu yang sudah dipersiapkan sejak lama. Dengan sarung yang membungkus tubuhnya, Yahya duduk di dalam bangunan kecil, mencoba melawan hawa dingin yang semakin menusuk. Malam di Gunung Lawu memang berbeda, sunyi dan penuh misteri. Sesekali terdengar suara angin berdesir dan dedaunan yang bergesekan, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Tidak tahan dengan dingin yang semakin menusuk, Yahya memutuskan untuk pergi ke warung yang tadi siang mereka singgahi. Setidaknya di sana ada kopi hangat dan mungkin dia bisa berbincang dengan orang lain untuk mengalihkan pikirannya. Saat tiba di warung, ternyata masih ada beberapa orang yang berkumpul. Mereka bukan pendaki biasa, melainkan orang-orang yang juga memiliki tujuan spiritual di gunung ini. "Sendirian aja, Mas?" tanya seorang pria berusia sekitar 40 tahunan yang sedang menikmati kopi. "Iya, teman saya sedang melakukan tirakat," jawab Yahya sambil duduk memesan kopi. Obrolan pun terjadi. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari perjalanan mereka ke Gunung Lawu hingga pengalaman mistis yang pernah mereka alami. Yahya mendengar beberapa cerita tentang orang-orang yang hilang atau mengalami kejadian aneh di gunung ini. Tanpa dia sadari, rasa lelah mulai menyerang. Hangatnya kopi dan suasana warung yang tenang membuat matanya semakin berat. Yahya bersandar di kursi kayu, hanya berniat memejamkan mata sejenak. Namun, tanpa dia sadari dia tertidur pulas. Suara riuh di sekitar warung membuat Yahya terbangun. Dia mengerjapkan mata, menyadari bahwa pagi telah tiba. Matahari sudah mulai naik, sinarnya menembus kabut tipis yang menyelimuti puncak. "Astaga, aku ketiduran," gumam Yahya sambil buru-buru bangun. Dia langsung kembali ke tempat di mana tadi malam dia berpisah dengan Bisma. Namun, saat tiba di sana, dia tidak menemukan sosok temannya. Bisma tidak ada. Matanya menyapu seluruh area sekitar, berharap menemukan Bisma sedang duduk atau mungkin baru kembali dari perjalanannya. Tapi tidak ada siapapun. Mungkin dia belum selesai, pikir Yahya mencoba menenangkan diri. Dia pun duduk di sebuah batu besar, menikmati pemandangan alam sambil menunggu. Sesekali dia menyesap air dari botolnya dan menarik nafas dalam-dalam, mencoba menikmati udara segar pegunungan. Namun, waktu terus berlalu. Matahari semakin tinggi, tapi Bisma belum juga kembali. Hati Yahya mulai gelisah. Semalam, Bisma tidak memberitahunya secara rinci kemana dia akan pergi. Yahya mulai bertanya-tanya, apakah Bisma baik-baik saja? Ataukah terjadi sesuatu padanya? Perasaan cemas semakin besar, dan kini Yahya dihadapkan pada dilema. Haruskah dia mencari Bisma, atau tetap menunggu di tempat ini dengan harapan Bisma akan segera kembali? Sore mulai menjelang, tapi Bisma belum juga terlihat. Sejak pagi, Yahya sudah menunggu dengan penuh kegelisahan. Dia mulai bertanya-tanya, apakah temannya itu tersesat? Atau mungkin terjadi sesuatu yang buruk? Tidak bisa tinggal diam, Yahya memutuskan untuk mencari Bisma. Dia berkeliling ke beberapa tempat sakral di Argo Dalam dan Argo Dumiling, berharap menemukan jejak temannya di sana. Namun, hasilnya nihil.
tidak ada tanda-tanda Bisma. Merasa semakin cemas, Yahya mulai bertanya kepada orang-orang di sekitar, tapi tidak ada yang mengetahui. Yahya menghela nafas berat. Dia terus bertanya kepada beberapa orang lainnya, tapi jawabannya tetap sama. Tidak ada yang melihat Bisma sejak tadi malam. Langit semakin gelap. Yahya mulai panik. Jika Bisma tidak segera ditemukan, malam akan kembali datang, dan mencari seseorang di Gunung Lawu pada malam hari bukanlah hal yang bijak. Namun, di tengah kebingungannya, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang berjalan dari arah bawah. Yahya memperhatikan lebih teliti. Dadanya langsung berdegup kencang. Bisma. Tapi ada yang aneh. Bisma berjalan dengan langkah yang tidak biasa, terhuyung-huyung seperti orang yang kelelahan atau kehilangan arah. Kepalanya menunduk, tubuhnya sedikit membungkuk, dan tangannya menggantung lemas di sisi tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, Yahya langsung berlari menghampirinya. Bisma, dari mana aja kamu? Aku udah nyariin kamu sejak pagi. Yahya mengguncang bahu temannya, berharap mendapat jawaban. Namun, Bisma hanya diam. Matanya terlihat kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam, atau seperti seseorang yang tidak sepenuhnya sadar. Hei, kamu kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Yahya semakin khawatir. Bisma akhirnya menatap Yahya, tapi tatapan itu bukan tatapan seorang teman yang dikenalnya. Mata itu kosong, tanpa ekspresi, seperti ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Dia membuka mulutnya perlahan. Suaranya terdengar lemah, hampir seperti bisikan. Aku nggak tahu. Aku di mana tadi? Yahya merinding. Ada sesuatu yang tidak beres pada Bisma. Apakah temannya mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Apakah ada sesuatu yang mengikutinya dari tempat tirakatnya tadi malam? Yahya mencoba menenangkan diri. Dia harus membawa Bisma ke tempat yang lebih aman dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yahya tidak bisa tinggal diam melihat keadaan Bisma yang semakin aneh. Tanpa berpikir panjang, dia segera membawa temannya ke warung tempat mereka singgah sebelumnya. Bu, tolong buatkan makanan dan kopi ya. Pinta Yahya pada pemilik warung sambil mendudukkan Bisma di salah satu bangku kayu. Wanita pemilik warung mengangguk dan segera menyiapkan pesanan. Yahya menatap Bisma yang masih dengan tatapan kosong, seperti orang yang tidak sepenuhnya ada di dunia ini. Tidak lama kemudian, makanan dan kopi terhidang di depan mereka. Yahya mendorong piring ke arah Bisma. Makan dulu, Bis. Kamu butuh tenaga. Ujarnya dengan pelan. Namun, Bisma hanya menatap makanan itu tanpa ekspresi. Tangannya bahkan tidak bergerak sedikit pun untuk menyentuhnya. Yahya semakin gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa membuang waktu, Yahya memutuskan untuk membawa Bisma turun dari gunung dan kembali ke pondok mereka. Sepanjang perjalanan, Bisma tetap diam, hanya berjalan mengikuti Yahya tanpa banyak bicara. Pandangannya kosong, wajahnya pucat, dan nafasnya terdengar berat. Pagi harinya, saat mereka sampai di pondok, Yahya langsung membawa Bisma menemui guru mereka, Ki Setra. Dengan tatapan penuh kekhawatiran, Yahya menjelaskan apa yang terjadi sejak mereka berada di Gunung Lawu. Ki Setra memperhatikan Bisma dengan seksama, lalu menghela nafas dalam. Kita lihat nanti malam, katanya dengan singkat. Dan benar saja, saat malam tiba, Bisma mulai menunjukkan perubahan. Dia kembali tampak normal, bicara seperti biasa, terlihat sadar,
dan bisa beraktivitas seperti orang sehat. Yahya sempat merasa lega, berpikir bahwa temannya akhirnya kembali seperti semula. Namun, ternyata tidak selamanya Bisma dalam keadaan normal. Ada kalanya dia kembali seperti sebelumnya, linglung, diam, dan tatapannya kosong seperti orang kehilangan jiwanya. Suatu malam, saat Yahya mendapati Bisma dalam keadaan normal, dia langsung memanfaatkannya untuk bertanya, "Bisma, sebenarnya apa yang terjadi sama kamu di Gunung Lawu?" Bisma menghela nafas panjang. Tatapannya menerawang, seakan mengingat kembali kejadian di sana. Hampir aja aku tinggal di alam gaib, Yahya." Yahya terkejut. "Apa maksudmu?" Bisma mulai bercerita dengan suara pelan, tapi penuh ketegangan. Saat dia melakukan ritual di tempat tirakatnya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan halus yang mengelilinginya. Lalu, muncul sosok yang tidak kasat mata. Makhluk menyeramkan dengan rupa yang sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mereka menggodanya, mencoba menariknya masuk ke dalam dunia mereka. Tapi yang paling mengerikan adalah saat salah satu penghuni alam gaib itu menawarkan sebuah benda. "Aku nggak tahu itu benda apa, Yahya, tapi aku merasakan kekuatan besar ada di dalamnya. Mereka bilang, kalau aku menerimanya aku akan mendapatkan ilmu dan kekuatan yang luar biasa. Tapi ada satu syarat." Yahya menelan ludah. "Syaratnya apa?" Bisma menatapnya dengan sorot mata tajam. "Aku nggak boleh kembali ke dunia manusia." Yahya merinding. Bisma melanjutkan, "Saat itu, aku hampir aja menerimanya. Godaannya begitu besar. Seakan-akan ada daya tarik yang membuatku ingin mengulurkan tangan dan mengambil benda itu. Tapi di detik terakhir, aku teringat pesan Ki Setra. Jangan pernah tergoda oleh sesuatu yang datang dengan mudah, karena ada harga yang harus dibayar." Dengan sekuat tenaga, Bisma menolak tawaran itu. Namun, setelah itu segalanya menjadi gelap. Dia tidak ingat apa-apa lagi. Saat dia sadar, dia sudah berada di bawah, berjalan tanpa arah, hingga akhirnya Yahya menemukannya. Mendengar cerita itu, Yahya merasakan bulu kuduknya meremang. Kini dia mengerti bahwa apa yang dialami Bisma bukanlah hal yang biasa. Ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang belum selesai. Sejak kepulangannya dari Gunung Lawu, Bisma memang sudah tidak sepenuhnya seperti dulu. Yahya sering melihatnya keluar dari pondok tanpa izin, kadang pergi berhari-hari tanpa tujuan yang jelas. Setiap kali ditanya, Bisma hanya diam atau menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya Bisma memutuskan untuk meninggalkan pondok. Dia pulang ke kampung halamannya di Tulungagung. Saat mendengar kabar itu, Yahya merasa sedikit lega. Setidaknya Bisma sekarang bersama keluarganya, ada yang menjaga dan mengawasinya. Setahun kemudian, setelah menyelesaikan belajarnya di pondok, Yahya pun pulang ke rumahnya di Ponorogo. Namun, pikirannya terusik oleh Bisma. Rasa penasaran dan kekhawatiran terus menghantui-nya. Bagaimana keadaan Bisma sekarang? Apakah dia sudah sembuh? Dengan niat untuk memastikan kondisi temannya, Yahya akhirnya memutuskan pergi ke Tulungagung. Berbekal alamat yang dia dapat dari pondok, dia menempuh perjalanan dengan kendaraan umum. Setiba di sana, dia harus bertanya ke beberapa orang karena tempat tinggal Bisma berada di desa terpencil.
Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Yahya menemukan rumah Bisma. Namun, pemandangan yang dia lihat jauh dari bayangannya. Di halaman rumah itu, ada tumpukan batu-batu besar yang terlihat seperti dikumpulkan dari sungai. Beberapa batu sudah tersusun membentuk struktur kasar, seperti pondasi sebuah bangunan. Dan ketika Yahya melihat Bisma, hatinya langsung mencelos. Bisma terlihat lebih parah dari sebelumnya. Tubuhnya lebih kurus, matanya cekung, rambutnya berantakan. Dia sering berbicara sendiri, tertawa tanpa alasan, dan terkadang berlari-lari di sekitar rumah tanpa tujuan. Ada saat-saat di mana dia tampak normal, tapi hanya sebentar sebelum kembali ke keadaannya yang aneh. Orang tua Bisma menyambut Yahya dengan wajah penuh kesedihan. "Kami sudah mencoba segalanya, Nak," ujar ibunya dengan suara lirih. "Dibawa ke kiai, ke ustadz, ke dokter, tapi tetap aja seperti itu." Yahya hanya bisa terdiam. Ayah Bisma kemudian bercerita bahwa putranya sering mengamuk. Beberapa kali dia merusak rumah warga, bahkan pernah memecahkan kaca masjid desa tanpa alasan yang jelas. Yang paling aneh, Bisma memiliki kebiasaan mengumpulkan batu dari sungai. Setiap hari dia pergi ke sungai, mengangkut batu besar satu persatu, lalu menyusunnya di belakang rumah. Ketika Yahya berjalan ke belakang rumah, dia melihat tumpukan batu yang disusun menyerupai sebuah candi kecil. Dia bilang, "Ada yang menyuruhnya membangun ini," ujar ayahnya dengan nada getir. Saat Bisma terlihat normal, Yahya mencoba berbicara dengannya. "Bisma, kamu masih ingat aku?" tanya Yahya dengan pelan. Bisma menoleh, menatap Yahya dengan sejenak, lalu mengangguk lemah. "Aku ingat, Yahya. Kamu temanku di pondok," bisiknya. Yahya menarik napas lega. Ini kesempatan untuk bertanya lebih jauh. "Bisma, kenapa kamu melakukan semua ini? Kenapa kamu mengambil batu-batu dari sungai?" Bisma terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbisik pelan. "Mereka memintaku. Mereka bilang aku harus membangun ini, atau aku tidak akan tenang." Yahya merinding. "Mereka siapa?" Bisma menoleh ke arah candi batu yang setengah jadi itu. Matanya tiba-tiba berubah tajam, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak kasat mata. "Mereka dari Gunung Lawu. Mereka belum membiarkan aku pergi." Sejak saat itu, Bisma harus sering minum obat penenang dari dokter agar tidak kembali mengamuk. Tapi meskipun obat itu bisa menenangkannya, jiwanya sudah tidak sepenuhnya ada di dunia ini. Hingga hari ini, hingga cerita ini ditulis dan diceritakan, Bisma masih seperti itu, terjebak di antara dua dunia, antara dunia manusia dan dunia yang pernah mencoba menariknya pergi. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah